Selamat siang Pak Chen. Pak Chen, ini barang kebutuhan tahun baru yang Anda minta. Semua sudah kami siapkan sesuai perintah Anda. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pak Chen menyiapkan begitu banyak hadiah mewah untuk dibawa pulang ke kampung. Apakah Anda akan mengunjungi sanak saudara? Hadiah-hadiah ini semuanya untuk ibu saya. Sudah lama tidak pulang, tahun ini saya akan pulang. Menemani beliau merayakan tahun baru. Anda juga cepat pulang ya, temani orang tua. Oh ya Pak Chen, akhir-akhir ini ada orang yang menggunakan nama perusahaan untuk melakukan kegiatan MLM ini. Hal ini sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Kami akan bekerja sama dengan penyelidikan dan berusaha menghilangkan dampaknya. Cui Hong, kami datang menjengukmu. Ayo silakan duduk, jangan sungkan. Anak saya mau masuk SMA nih, ingin beli rumah di daerah sekolah, kurang uang. Pinjam sedikit ya. Anak adik saya ini selalu ranking bagus di sekolah. Kalau sampai tidak bisa sekolah karena tidak ada uang, sayang sekali. Berapa kurangnya? Tidak banyak kok. Cuma 80 juta. Mana ada uang sebanyak itu? Tidak ada uang, tapi kian-kian 2 tahun terakhir ini banyak membeli barang-barang bagus untuk rumah. Kalian mau apa? Karena tidak ada uang ya kami ambil barangnya saja. Ayo ambil barangnya. Tidak boleh, ini semua milik Kian-Kian, tidak bisa diambil. Kalian mau apa? Ini milik Kian-Kian, tidak boleh diambil. Kalian tidak boleh ambil, ini milik Kian-Kian. Mana ada miliknya, ini semua milik keluarga Chen. Barang bagus ada di tanganmu. Tidak boleh, ini akan diwariskan ke Kian-Kian. Kasih sini. Ibu. Wah, Kian-Kian pulang. Kalian datang ke rumahku mau apa? Kian-Kian, anak pamanmu ini mau beli rumah di daerah sekolah untuk sekolah kami. Datang untuk meminjam uang. Pinjam uang, tapi kenapa? Kalian ambil barang-barang kami. Ini salah ibumu, kami hanya ingin meminjam uang sedikit, tapi dia tidak mau. Iya, kami hanya pinjam 80 juta saja, dia tidak mau. Kami juga tidak ada pilihan lain. Cuma bisa ambil barang buat ganti rugi. 800.000. Keluarga kita nggak punya uang sebanyak itu, Kian-Kian. Lihat aja ibumu pakai gelas mahal gitu. Masih berani bilang nggak punya uang. Kalian. Kian-Kian, ayahmu udah meninggal bertahun-tahun. Kalian berdua, ibu dan anak, nggak butuh uang sebanyak itu. Ibumu nggak mau pinjamkan uang, dia keterlaluan. Kamu harus ngomong sama ibumu. Udahlah. Kita kan keluarga. Kita. Nggak usah ribut sama dia, Kian-Kian. Kamu udah sekolah tinggi seharusnya. Nggak kayak ibumu yang nggak ngerti. Cepat keluarin uangnya. Biar sepupumu bisa sekolah di kota. Nanti kalau udah sukses bisa kasih kamu kerjaan. Iya. Betul. Iya, dengar-dengar kamu udah beli rumah di kota. Kasih aja beberapa puluh ribu ke tante, bantu-bantu. Ini kan urusan generasi muda keluarga Chen. Urusan sekolah itu penting.
Aku nggak punya uang. Kalian baru aja ganggu ibuku. Kalaupun aku punya uang nggak akan aku pinjamkan. Kamu. Kian-kian jangan marah kita. Lagi diskusi tante kamu. Memang butuh uang ini. Kian-kian gimana kalau langsung pindahin rumahmu di kota ke nama keluarga? Biar anak sepupumu bisa sekolah di kota. Ide bagus biar anakku bisa tinggal di kota ya. Nanti kalau kita ke kota bisa tinggal di situ enak. Iya betul. Oke udah deal. Deal apa? Rumah itu aku beli pakai uangku sendiri. Ngapain kasih ke kalian? Kian-kian kamu ngomong gitu jadi jauh. Kita kan satu keluarga Chen, nggak ada milikku-milikmu. Kita minta rumah bukan nggak mau balikin. Sekarang pindahin rumah ke namaku. Nanti kalau kamu nikah, aku balikin kan gitu. Iya kamu kan cewek. Apa gunanya rumah itu apa? Kamu mau menikah dengan harta sedikit ini. Air yang subur tidak mengalir keluar rumah. Lebih baik diserahkan ke kami untuk dikelola. Rumah ini hasil kerja kerasku sendiri. Kalau kalian mau cari uang sendiri dan beli. Apa yang kamu bicarakan, kami ini orang tua kamu. Benar dulu Master bilang. Aku ini punya nasib kaya. Siapa yang aku sentuh pasti kaya kalau bukan karena waktu kecil. Bibi pernah menggendongmu, kamu seorang gadis. Bisa menghasilkan uang sebanyak ini benar. Kalau bukan karena aku dulu memberi pohon keberuntungan ke keluarga kamu, tidak mungkin bisa sukses. Kamu bisa beli rumah hari ini. Itu semua berkat kami. Benar. Berkat kami. Hei Kian-kian, sebagai orang harus tahu berterima kasih. Kami hanya minta satu rumah, kalau kamu tidak mau kasih. Itu namanya tidak tahu terima kasih. Ini yang kalian sebut berkat. Kenapa tidak kalau kamu tidak kasih rumah? Kamu tidak takut reputasi kamu di desa jelek, benar? Kalau sampai orang desa tahu, ada Chen Kian-kian di keluarga Chen yang tidak tahu terima kasih, kamu mau biarkan ibumu? Bagaimana bisa angkat kepala di desa? Kamu tidak punya malu, dan mau bikin ibumu tidak punya malu juga. Cui Hong, aib keluarga. Tidak boleh dibuka, kamu cepat. Suruh Kian-kian kasih buku rumahnya. Kian-kian lebih baik kita kasih rumahnya. Tidak, Ibu. Rumah ini hasil kerja kerasku sendiri. Bahkan kalau aku jual atau sumbangkan, aku tidak akan pernah kasih ke mereka. Hei Kian-kian, buku kamu. Sudah masuk ke perut anjing kamu ini. Ini namanya tidak tahu terima kasih. Kalian bilang aku tidak tahu terima kasih. Baiklah, Bibi. 3 tahun lalu anakmu kena kanker perut. Aku yang bayar operasinya. Bibi, uang ini kamu ambil untuk bayar operasi sepupuku. Kian-kian. Terima kasih. Uang ini, keluarga kami pasti akan mengembalikannya. Kita semua satu keluarga bisa membantu saja sudah bagus. Paman sepupu tahun lalu tidak bisa menemukan pekerjaan. Saya yang membantu mencari pekerjaan. Bibi dulu anak sulungmu menikah tidak bisa membayar mahal. Saya yang meminjamkan uangnya. Kian-kian, sepupumu akan menikah. Keluarganya meminta mahar 10 juta. Keluarga kami mana bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Kalau sepupumu tidak bisa menikah, keluarga kami akan punah. Kian-kian, kamu harus membantu Bibi. Bibi, cepatlah bangun. Bibi, ambillah uang ini dulu. Uang yang saya pinjamkan, pernahkah kalian mengembalikannya? Bantuan yang saya berikan, pernahkah kalian berterima kasih? Saya adalah keluarga kalian, tapi saya tidak akan membiarkan kalian menghisap darah saya seumur hidup. Sekarang di tahun baru, kalian datang ke rumah saya, merebut rumah saya, mengatakan saya tidak tahu terima kasih. Kalian masih punya muka. Kamu berani memarahi kami. Kami adalah orang tua. Kamu harus berbakti kepada kami. Sedikit bantuan saja masih diungkit-ungkit sebagai anak muda. Ini adalah kewajibanmu, cepat keluarkan sertifikat rumah. Kalau tidak ada sertifikat, keluarkan uangnya, anak saya masih menunggu untuk sekolah. Manfaatkan 2 hari ini, kantor pertanahan belum libur, kamu cepat bawa. Urus peralihan haknya. Rumah tidak akan saya berikan uang. Saya juga tidak punya. Tidak punya uang, kamu tidak bisa pinjam. Benar, kalau tidak bisa pinjam, pinjamlah dari bank. Lala, berikan pinjaman ITU kepada kami. Benar, itu benar. Tidak punya uang, kamu bisa pinjam dari bank. Kenapa kalian sendiri tidak pinjam? Kami pinjam dari bank, harus mengembalikannya uang sebanyak itu. Bagaimana kami bisa mengembalikannya benar? Kalau kamu tidak pinjam, maka berikan rumahnya kepada kami. Kamu ini cuma anak perempuan.
Kan cepat atau lambat akan menikah. Kamu masih ingin membawa rumahmu. Lebih baik sekarang saja pindahkan kepada kami. Ah, Paman benar. Uang dan rumahmu. Semua milik keluarga Chen kamu nanti. Sepeser pun tidak akan bisa kamu bawa. Perkataan kalian berani juga diucapkan. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani bilang kami tidak tahu malu. Kamu berani menghina orang tua dasar sampah. Tidak heran kamu tidak bisa menikah. Bibi sarang burung walet ini enak. Kamu juga coba deh. Gimana enak kan rasanya? Sarang burung walet ini enak ya? Chen Qianqian cepat bawa aku ke kota. Urus rumahnya lalu belikan aku beberapa kilo sarang burung walet. Aku akan memaafkan kenakalanmu sebelumnya. Mau makan sarang burung walet beli sendiri. Ini rumahku tidak menyambut kalian, cepat pergi. Ah, di hari raya begini kamu berani mengusir kami. Benar mana ada anak muda mengusir orang tua? Logikanya. Benar keluarga Chen kok bisa punya anak durhaka seperti ini. Aduh, perutku sakit sekali. Sarang burung walet ini beracun. Apa? Kamu tidak apa-apa. Sarang burung walet ini beracun, cepat suruh dia ganti rugi. Aduh. Chen Qianqian, aku makan banyak sarang burung walet ini. Kamu harus ganti rugi padaku. Aku tadi makan beberapa suap. Sekarang perutku sakit sekali. Aduh. Ini sama sekali bukan keracunan. Jelas-jelas mau minta uang. Chen Qianqian sarang burung walet yang kamu beli berakan. Hari ini kalau tidak ganti rugi kami tidak akan memaafkanmu. Hari ini kalau tidak ganti rugi, aku tidak akan pergi. Ganti rugi hari ini, harus ganti rugi. Ganti rugi. Sarang burung walet ini aku beli untuk ibuku. Kalian makan tanpa izinku. Pakai alasan keracunan yang kekanak-kanakan. Sangat lucu. Chen Qianqian, kami ini orang tuamu. Bicara yang sopan sedikit. Aku tidak punya orang tua seperti kalian. Selama ini, aku melihat karena kita masih keluarga. Aku sudah cukup baik. Naik kelas pinjam uang. Obat pernikahan. Saya sudah membantu semampu saya. Tapi kalian serakah tak ada habisnya. Makin lama makin keterlaluan. Uang yang kalian pinjam dulu, saya anggap saja untuk anjing mulai sekarang. Saya Chen Qianqian putus hubungan dengan kalian. Apa katamu? Ternyata benar-benar anak durhaka punya uang. Langsung meremehkan kami keluarga miskin ini. Benar-benar keterlaluan. Kalau Chen Qianqian tidak bisa, saya yang urus. Hei Chen Liang, kamu benar-benar bisa menyelesaikan masalah sekolah anak saya. Ah, cuma rumah di area sekolah. Tadi lagi santai. Langsung beli beberapa. Chen Liang, kamu benar-benar beli rumah di area sekolah. Bahkan beli beberapa. Gampang aja. Beberapa waktu lalu buka perusahaan. Ah, untung sedikit. Ya bantu-bantu juga seharusnya. Enggak cuma beli rumah, mobil mewah juga. Wah. Xiao Liang, kamu benar-benar sukses ya. Sudah bilang Xiao Liang kita ini berbakat. Dulu kalian enggak percaya, sekarang percayakan. Lihat deh Chen Liang. Bandingin sama anakmu. Sama-sama anak keluarga Chen. Kenapa bedanya jauh banget? Xiao Liang pantas jadi anak sulung keluarga Chen. Anak yang sukses. Punya uang, masih ingat kita. Mau bantu kita. Tidak seperti beberapa wanita punya uang sedikit. Langsung sombong. Meremehkan. Kita keluarga miskin ini. Xiao Liang bisnis apa sih? Kenapa untungnya gede ya, bilang aja. Biarkan mereka yang meremehkan orang. Tambah pengetahuan. Sebenarnya saya ingin rendah hati. Tapi ternyata Chen Qianqian ini, bahkan untuk urusan rumah di area sekolah saja tidak mau bantu. Maka saya harus maju. Saya yang bantu. Ini milik perusahaan kami. Obat anti kanker spesial belum dirilis. Tapi klien yang sudah memesan sudah mencapai puluhan juta. Asal kalian semua memberikan uangnya padaku, maka kalian semua akan menjadi pemegang saham perusahaanku. Ketika sudah dirilis, kalian bisa mendapatkan 10 kali lipat. Dari keuntungannya tentu saja. Selain bisa berinvestasi sendiri, kalian juga bisa mengajak orang lain untuk bergabung.
Setiap orang yang kalian ajak aku akan memberikan 5% komisi tambahan untuk kalian. Bayangkan puluhan juta pemesanan. Bukan keuntungan besar apa? Ajak satu orang, bisa dapat 5% komisi. Bukankah ini, semakin banyak orang yang diajak semakin baik? Benar, semakin banyak orang yang kalian ajak, proporsi bagi hasilnya semakin tinggi. Kalau BBR investasi 100.000 bukankah bisa dapat 1 juta? BBR, 1 juta itu hanya jaminan minimal. Semakin banyak orang yang kalian ajak semakin besar keuntungannya. Ayo aku mau investasi. Bukankah ini skema piramida? Chen Qianqian, apa yang kau katakan? Anak kami Liang, mana mungkin skema piramida? Kurasa kau hanya iri. Berharap kami tidak bisa mendapatkan uang. Cui Hong menyesalkan. Lihatlah anaknya sudah sukses. Malah mau mengajak kita semua untuk mencari uang. Lihat lagi anakmu, aduh. Sedikit uang saja tidak mau memberikan pada kita. Pantas tidak bisa dapat uang banyak, coba deh minta Chen Liang. Mungkin bisa mengajak kalian untuk bergabung. Kami tidak perlu. Yah, kalau tidak mau ya sudah. Kami akan mengikuti anakku. Untuk mencari uang besar benar, nanti jangan menangis. Minta bantuan kami benar. Asal ikut aku mencari kekayaan. Semudah membalikkan telapak tangan. Proyek cari uang yang bagus ini, sudah banyak yang berebut melakukannya. Mana mungkin bisa sampai ke Chen Liang? Benar, proyek ini sangat menguntungkan. Mengapa bisa sampai ke kita? Ya Chen Liang, kita cuma petani tidak mengerti apa-apa. Proyek cari uang yang begitu menguntungkan ini, bisakah kita benar-benar bergabung? Apa? Jumlah orang yang memesan bertambah 1 juta lagi. Harus menaikkan harga untuk membeli. Oke. Kalau begitu saya akan kembali ke perusahaan sekarang. Karena semua orang tidak percaya pada saya kan. Saya juga tidak memaksa. Saya Ada Yursen, saya pergi dulu. Jangan. Bibi hanya bertanya. Tidak ada maksud tidak percaya padamu Chen Qianqian. Ini salahmu membuat kami meragukan Chen Liang. Hampir merusak urusan besar kita. Benar kami pasti percaya padamu. Kamu tumbuh besar di depan mata kami, karaktermu. Kami semua tahu. Bibi ini punya 100.000 yuan. Saya pasti akan berinvestasi. Bibi ini juga punya 30.000, jangan lupakan Bibi. Ada juga saya. Semua warga desa tenang saja. Kontrak sudah saya siapkan. Setelah kontrak ditandatangani, saya jamin kalian akan untung besar. Ayo bagi-bagi. Ayo milik kalian. Jangan berebut. Sudah, kontrak sudah ditandatangani semua. Kalian tinggal menunggu untung saja. Di dunia ini tidak ada makan siang gratis kalian. Harus hati-hati jangan sampai dompet jebol. Ini si Liang. Ini uang hasil keringat semua orang. Kamu yakin tidak ada masalah? Bibi masih menunggu uang ini. Untuk membeli rumah di Durasi Kola untuk anak. Bibi, bagaimana kalau kita batalkan saja? Sebenarnya saya berpikir perusahaan kami ini, obat anti kanker spesial, akan segera diluncurkan dalam beberapa hari ini. Nah, tahun depan bisa menerima keuntungan 10 kali lipat. Wah, banyak sekali orang menunggu antrian untuk berinvestasi. Nanti jangan bilang saya Chen Liang tidak mengajak kalian untung pergi saja. Xiao Liang, jangan pergi. Bibi percaya padamu ini. Ajak Bibi untung bersama. Bibi ini. Ada juga saya. Saya baik. Kalau begitu semua tenang saja. Serahkan pada saya. Hasty membuat simiwa orang antang. Tunggu sebentar ya teman-teman. Aku mau keluar sebentar buat telepon, biar perusahaan kasih kita simiwa tempat. Ayo pergi sana. Kalau menurut Chen Liang, apa kita cuma ngomong beberapa kata, langsung bisa dapat ratusan ribu? Wah, kali ini kita bisa kaya raya nih. Cui Hong. Nanti kalau Xiao Liang bawa kita cari uang banyak, kita bakal beda dunia. Ada orang tadi, nggak mau minjemin uang. Terus-terusan. Fitnah Chen Liang hampir aja bikin kita nggak dapat uang. Chen Qianqian, tadi kamu bilang apa? Mau putus hubungan sama kita? Bagus. Nanti kalau kita sukses jangan minta uang sama kita. Pasti nyesel deh. Kalian sekarang
Kalau mau minta maaf sama kita mungkin kita bisa. Kasih sedikit. Kalian pikir bener Chen Liang mau bawa kalian kaya raya? Emang enggak? Baru-baru ini ada orang yang pakai nama obat kanker. Nipu orang. Tolong warga jangan mudah percaya. Waduh, Chen Liang kabur naik mobil. Apa? Kartu ban Jiang Cheng, hari ini transfer keluar 100.000. Waduh, uang di kartuku hilang. Uang-uangku juga hilang. Tabunganku. Uang sakuku hilang semua. Uangku. Uangku juga hilang. Uang mana uang hilang? Anakku gimana mau sekolah? Aku nggak mau hidup lagi. Kamu? Kalau bukan karena kita percaya sama dia, uang kita nggak bakal hilang. Cepat kembalikan uang kita. Lepaskan aku, lepaskan kamu. Bayar utang. Suruh Chen Liang bayar utang sama kita. Aku beneran gak tahu. Apa yang terjadi? Aku nggak percaya. Pasti kamu sama dia udah berkomplot. Nipu uang kita. Aku nggak. Salah kamu tadi kalau kamu nahan kita. Kita nggak bakal ketipu bener. Dia pasti tahu Chen Liang itu penipu. Nggak ngasih tahu kita dia sengaja. Aku udah bilang tadi kalian sendiri yang nggak percaya. Ini kalian yang nyari masalah. Tante mending kalian cek ke rumah Chen Liang dulu. Mungkin dia belum jauh. Bener kita cari Chen Liang minta uang kita kembali. MA ini bukan keluarga. Ini ular berbisa, lihat dulu kita baik-baik sama mereka. Tapi sekarang gimana mereka sama kita? Kian jangan marah. Ini kan keluarga. Keluarganya yang matre nggak usah dipedulin. MA nanti ikut aku ke kota. Nggak tega ninggalin kamu sendirian di desa. Aku dengar di kota biayanya mahal. Emma ikut kamu ke kota. Bisa merepotin kamu. MA jangan khawatir perusahaanku. Sudah go public, kita nggak kekurangan uang. Beneran? Aduh. MA udah diputusin ya. Nanti ikut aku ke kota. Aku balik ke kantor dulu urus sesuatu. 2 hari lagi aku jemput kamu. Oke. Akhirnya dapat untung besar. Cukup buat aku hidup enak lama-lama. Chen Liang di sana, jangan sampai dia kabur. Kamu mau kemana? Dia bawa banyak barang. Pasti mau kabur bawa uang Chen Liang. Apakah kamu bawa uang kita mau kabur? Aduh, tante ngomong apa sih, rumahku di sini. Masa aku kabur bukan anakku? Cepetan jelasin sama semua orang pak aku. Jangan banyak omong, apakah kamu sudah transfer uangku semua? Itu uang keringat kita, kembalikan. Ya kembalikan uang kami, kembalikan. Jangan berisik. Itu kan kita sedang berinvestasi. Kalau investasi tentu uangnya harus dipindahkan. Kalau tidak dipindahkan bagaimana bisa investasi? Benar kan Chen Qian? Omong kosong. Ayo lihat ini. Lihatlah. Ini adalah perusahaan kami. Uang kalian semua sudah dipindahkan ke sini. Hei, saya beritahu kalian. Kalian sekarang adalah pemegang saham besar dari Tianyao Group. Chen Liang ini benar perusahaan kita. Bibi, kalian semua adalah senior saya. Bagaimana mungkin saya menipu kalian? Kalau ini perusahaan kita. Ayo bawa kami melihat. Ya. Ya, bawa kami melihat.
Maaf Tuan Chen mengganggu istirahat tahun baru Anda. Presiden perusahaan farmasi Amerika Mistina tiba-tiba datang katanya ingin bekerja sama dengan Tidak kita. apa-apa pekerjaan penting, ayo kita pergi. Ayo lihat gedung ini adalah gedung Tianyao Group. 3 lantai paling atas adalah kantor grup kita. Wah, gedung setinggi ini. Chen Liang, kamu benar-benar sukses. Ah, tidak ada apa-apanya, ayo. Saya bawa kalian melihat perusahaan. Ayo. Ini adalah perusahaan kita. Lihatlah semua, lihatlah. Chen Qianqian. Chen Qianqian, kenapa kamu di sini? Itu yang harus saya tanyakan pada kalian, ini adalah grup Shengxi. Kenapa kalian di sini? Apa grup Shengxi? Ini adalah Tianyao Group. Saya tidak tahu di sini ada apa. Tianyao Group. Saya. Bibi itu. Akhir pekan ini, saya bawa beberapa teman datang melihat. Tolong saya jangan khawatir. Aku janji gak bakal ngapa-ngapain. Tapi cuma bisa sebentar aja. Kalau enggak, bos lihat aku bisa hancur deh. Lo siapa sih berani-beraninya nanya soal grup Tianyao kita? Waduh, bener-bener nganggap diri penting banget. Kayaknya lo lagi interview ya? Kita sekarang udah jadi pemegang saham grup Tianyao. Kalau lo minta-minta sama kita, siapa tahu kita lihat lo masih keluarga. Mungkin bisa kasih lo kerja jadi cleaning service. Hahaha. Pak Chen perlu usir mereka enggak? Enggak. Lo cek aja latar belakang Chen Liang ini, aku pengen tahu mereka mau ngapain sih. Lo ngomong apa sih di sana, masih mau kerja enggak? Sudah, tante, waktu kita berharga, jangan buang-buang sama dia. Aku mau jelasin dulu produk grup Tianyao kita. Ini. Brosur produk perusahaan kita. Ayo semua lihat. Grup Tianyao kita adalah perusahaan farmasi top, fokus sama riset obat kanker. Beberapa waktu lalu yang kita kasih lihat, itu cuma produk awal. Nanti bakal ada lebih banyak produk lagi. Xiao Liang, produk grup ini keren banget. Kalau kita invest sebulan bisa dapat berapa? Aku per menit bisa jutaan. Pendapatan sebulan minimal beberapa miliar. Banyak banget. Beberapa miliar. Kita bisa dapat berapa? Kalian mungkin gak bakal dapat apa-apa. Apa Xiao Liang? Kan lo bilang hari ini mau bawa kita cari uang. Kok tiba-tiba berubah? Bukan aku gak mau bantu. Kantor pusat baru aja nelpon. Bilang investasi kalian yang 1 juta itu gak sampai minimum 2 juta. Ambang investasi. Jadi kalau kalian mau cari untung, harus invest lagi 1 juta. Harus invest lagi 1 juta. Apakah ada masalah ya? Si Chen Liang ini ternyata penipu. Dia pakai nama perusahaan kita buat nipu. Tante, kalian semua kan keluarga saya. Saya nggak mungkin nipu kalian. Produknya kalian udah lihat. Perusahaannya juga udah saya ajak kalian ke sini. Kalian bilang perusahaan saya segede ini. Saya mungkin nipu uang pensiun kalian. Kalau bukan karena kita keluarga. Uang kalian yang segitu jatuh di tanah 100-200 ribu. Saya malas buat ambil. Kalau kalian nggak percaya sama saya, ya udah, uang yang udah kalian invest saya kembalikan deh. Wah, nanti jangan bilang saya Chen Liang nggak ajak kalian cari untung. Xiao Liang, kita kan keluarga. Masa nggak percaya sama kamu? Ia katanya mau ajak kita cari untung. Pasti kita dengerin kamu. Cuma ini, uang yang harus diinvest terlalu banyak. Kita harus konsultasi sama keluarga dulu kan.
Kayaknya kalian masih nggak percaya sama saya ya. Ya udah, uangnya saya sendiri yang cari. Hahaha. Chen Qian, kamu ketawa apa? Oh, saya ngerti. Dia mau kita tarik investasi. Terus dia sendiri nginvest sama Chen Liang buat cari untung. Oh, ternyata gitu ya? Nggak boleh dia yang untung. Uangnya kita harus invest. Ayah cepetan jual rumah. Transfer uangnya ke saya, kita bisa langsung tinggal di rumah dekat sekolah di kota. Nak cepetan. Jual semua yang bisa dijual di rumah. Transfer uangnya ke saya, wah kita sekarang langsung bisa dapat uang banyak. Aku sarankan kalian pikir-pikir lagi baik-baik. Chen Qian, kamu ini cuma iri aja. Lihat kita bisa kaya nanti kalau kita sudah sukses. Kamu cuma bisa iri dan dengki. Bibi tante sudah keputusan belum? Kalau lewat kesempatan ini nggak ada lagi. Xiao Liang, kami sudah putuskan meski harus jual semua. Kami akan ikut kamu Xiao Liang, uang kami sudah masuk, masih pakai kartu dan password yang tadi. Cepat transfer ya. Alipay sudah masuk. Nasihat baik susah diterima, kalian memang pantas ditipu sama Chen Liang. Kamu ini cuma iri lihat Xiao Liang kita punya mobil mewah, jam tangan mahal, dan bawa kita lihat perusahaan. Kamu ini siapa sih? Bisa menghina Xiao Liang kita dulu waktu kami pinjam sedikit uang kamu nggak mau. Sekarang malah halangi kita cari uang. Kamu ini jahat banget. Terima kasih semua, Om percaya. Nanti aku akan tentukan semuanya hari ini. Pasti bikin semua orang kaya, tahun baru bahagia. Sukses besar. Chen Zong sudah ketahuan. Ini bukan anak buahnya Chen Qian ya? Dia panggil siapa Chen Zong? Masih Chen Zong. Chen Qian ini miskin tapi sok kaya, aku baru ketemu. Chen Liang ini ada hubungannya sama penipuan luar negeri. Bagus Chen Liang, kamu ternyata kerja sama grup penipuan besar. Kamu ngomong apa sih, siapa yang penipu? Kayaknya kamu itu nggak bisa dapat anggur bilang anggur asam. Ini kan perusahaan Chen Liang. Kamu malah bilang dia penipu. Kayaknya dia cuma pengen ikut cari uang sama kita tapi gengsi. Nggak mau merendahkan diri sama Xiao Liang. Jadi segala cara buat halangi kita investasi. Kita semua kan keluarga. Pengen kaya. Rendah hati aja. Ini kan bisa jutaan dalam hitungan menit. Uang segitu aku nggak peduli. Chen Qian, kamu tahu nggak 1 juta? Apa konsepnya? Aku khawatir kau akan menghabiskan seumur hidupmu. Kau mungkin tidak akan pernah melihatnya, sedangkan aku hanya perlu menggerakkan tanganku, aku bisa mendapatkannya. Aku bahkan bisa mengajak warga desa untuk mendapatkannya bersama. Benar, keluarga kami Chen Liang setelah sukses. Tahu membalas buddy kepada kerabat tidak sepertimu Chen Qian. Sudah keluar merantau selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah melihatmu membantu kami melakukan apapun. Ku bilang kemampuanmu tidak bagus. Cepat-cepat cari pabrik untuk bekerja. Hei, kalau kau berlutut memohon padaku, aku masih bisa mencarikan posisi untukmu di perusahaan ini. Kata-katanya manis tapi Chen Liang, perusahaan ini benarkah milikmu? Apa maksudmu? Tentu saja perusahaan ini milikku. Apa maksudku? Kau seharusnya paling mengerti. Wah, perusahaan ini bukan milik Chen Liang. Jangan-jangan milikmu. Benar, seluruh gedung ini adalah asetku. Dan kalian berani masuk ke sini tanpa izin. Apakah kalian ingin aku mengajak kalian minum teh di kantor polisi? Bagus, kau Chen Qian, tidak menyangka kau sampai bisa mengeluarkan omong kosong seperti ini. Ini adalah perusahaan Chen Liang, kami tidak mengusirmu. Sudah bagus kau berani mengusir kami. Tidak perlu banyak bicara, kamilah pemegang saham perusahaan. Sekarang langsung telepon manajemen gedung untuk mengusirnya. Hei tante kedua, menurutku kita semua keluarga tidak perlu sampai begini. Dan manajemen gedung juga punya pekerjaan kan. Sulit dicari. Xiao Liang, tante tahu kau menghargai hubungan. Tapi lihat Chen Qian ini, apakah dia masih menganggap Benar, kira-kira? biar manajemen gedung datang. Usir mereka biar mereka tahu kehebatanku. Ayah tidak perlu. Tidak perlu repot, aku akan telepon. Hei tidak, tante ketiga. Halo manajemen gedung. Aku pemegang saham Tianyao Group. Ada orang yang masuk tanpa izin ke gedung perusahaan. Cepat datang ke sini untuk mengusirnya. Manajemen gedung. Aku pemegang saham Tianyao Group. Ada orang yang masuk tanpa izin ke gedung perusahaan. Cepat datang ke sini untuk mengusirnya.
Seluruh gedung ini adalah milik Xiao Chen Qianqian. Ini grup Tianyao dari mana? Tidak bisa, aku harus pergi lihat. Bagaimana dengan properti perusahaan Chen Qianqian? Segera naik, kamu tunggu saja diusir. Kita semua keluarga. Kamu tunduk pada kami masih bisa memaafkanmu. Kamu pikir properti akan mendengarkanmu? Lucu, perusahaan ini milik keluarga Chen Liang. Beberapa lantai ini semuanya milik keluarga kami. Industri Chen Liang tentu properti akan mendengarkan kami. Benar, properti tidak mendengarkan kami. Apakah akan mendengarkanmu? Dengan bos besar Chen Liang, siapa yang datang tidak akan mendengarkan kami. Chen Liang, kamu pikir bagaimana? Harus segera pergi, nanti properti datang repot. Baiklah, sekarang apa? Tidak ada yang lebih penting dari menghasilkan uang. Kita tidak perlu sama dia, ayo cepat pergi. Xiao Liang, kami mengerti kamu bos besar. Tidak ingin menindas Chen Qianqian karakter kecil. Bisa membantu kamu menghukumnya. Benar dengan kami. Kamu tidak perlu khawatir kami. Hari ini pasti membantu kamu menghukum Chen Qianqian. Benar, tidak perlu, waktu kita menghasilkan uang sangat berharga, ayo cepat pergi. Siapa yang menyuruh kalian masuk? Siapa yang tadi menelepon properti? Kami orang ini. Cepat keluarkan dia, benar. Orang ini masuk tanpa izin ke wilayah grup Tianyao. Bahkan bilang seluruh gedung miliknya. Sama sekali tidak menghormati pemegang saham grup Tianyao. Apa kalian tangkap orang salah? Benar, dia yang masuk ke perusahaan. Kalian tangkap dia. Lepaskan kami. Bawa pergi. Manajer Chen, maaf, ini kesalahan kerja saya. Membiarkan mereka masuk. Sudah, cepat periksa. Chen Liang ini bagaimana bisa masuk? Ya. Apa kalian tahu tidak? Kami pemegang saham grup Tianyao. Atasan kalian. Tahu tidak grup Tianyao? Gedung ini punya beberapa lantai, semuanya wilayah kita. Kalau nggak percaya, aku langsung pecat kalian. Kalau kalian yang mau pecat kami gedung ini. Sebenarnya nggak ada perusahaan Tianyao Group. Kamu bilang di gedung ini nggak ada Tianyao Group. Gimana bisa iya dong? Anakku Chen Liang itu bosnya Tianyao Group. Hari ini dia bawa kita ke sini buat lihat-lihat perusahaan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok tiba-tiba Tianyao Group tiba-tiba hilang? Chen Liang dia mana? Jangan-jangan kita ditipu sama Chen Liang. Nggak mungkin, Chen Liang kita dari kecil jujur. Lagian aku bapaknya, mana mungkin dia bohong sama aku. Dia pasti ada urusan mendadak gini aja. Aku telepon dia, tanya-tanya, pasti tahu. Chen Liang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Apa? Pasti anakmu kabur, kamu harus ganti rugi kita. Harta kita semua dibawa kabur sama dia. Kalau kamu nggak ganti rugi, kita tangkap kamu. Bawa ke kantor polisi. Semua tenang. Chen Liang ini pasti udah pulang ke kampung, kita buruan balik ke desa. Aku pasti suruh dia kasih penjelasan ke semua orang. Ayo. Buka pintu, buka pintu. Aduh, sial nih. Kita pasti ditipu sama Chen Liang. Uang simpanan buat kuburanku. Semuanya ada di dia. Kalau uangnya hilang, anakku gimana mau sekolah? Cendalong anakmu Chen Liang. Sekarang bawa kabur uangnya, kamu harus tanggung jawab. Iya, kita akan percaya sama kamu. Baru kasih uang ke Chen Liang, kamu sekarang harus kembalikan uangnya. Kalau kamu nggak keluarin uangnya, kita suruh orang bakar rumahmu. Rampas perabotanmu. Kalau kamu nggak ganti rugi, Kamu jangan harap bisa pergi. Kita kan keluarga. Berat badan kita berapa? Kalian nggak tahu ya uang sebanyak itu. Kalau dijual juga nggak cukup. Aku juga nggak bisa bayar. Kalau gitu kami nggak peduli, kamu harus ngasih uang. Walaupun kamu nggak punya uang, pasti di rumahmu ada.
Barang berharga kan, ayo kita masuk. Ambil barangnya. Jangan. Jangan. Aku ada cara. Cara apa? Kita minta tolong ke Chen Qianqian. Chen Qianqian. Iya. Pasti Chen Qianqian ada cara. Ibunya selalu baik hati. Kita cuma perlu datang ke rumahnya pasti dia akan bantu kita. MA barang-barang sudah siap. Aku jemput kamu ke kota. Kalian mau apa? Qianqian tolong selamatkan kami. Kalian mau apa sih? Cepat bangun. Qianqian tolong selamatkan kami benar-benar. Nggak ada cara lagi. Chen Liang, dia bukan manusia. Bawa uang kami kabur. Kalau begini terus kami cuma bisa jual rumah. Ngemis di jalanan. Qianqian, kami ini lihat kamu dari kecil. Ya tolong bantu kami. Aku ini cuma orang yang gak tahu terima kasih. Gimana aku bisa bantu kalian? Kalian coba cari cara sendiri. Qianqian, kamu ini harapan terakhir kami. Kalau kamu nggak bantu aku hancur, aku mohon. Kalau perlu aku bisa sujud. Ya tolong bantu kami. Cui Hong, kita ini keluarga. Udah bertahun-tahun hubungan kita, kamu nggak bisa. Nggak peduli sama kita. Iya, kamu coba nasihatin Qianqian, kita ini benar-benar. Nggak ada cara lagi. Qianqian, MA orang-orang ini gitu sama kamu. Masih mau kasihan sama mereka? kita ini kan keluarga. Lagian nggak akan ketemu lagi, bantu mereka. Sekali lagi aja. Baiklah kalau MA sudah bilang begitu. Terima kasih Qianqian, kamu benar-benar penyelamat kami. Qianqian, gimana kamu mau bantu kita? Aku bisa bikin proyek pembongkaran di kota ini jatuh ke desa Chen. Pembongkaran. Qianqian, apa yang kamu katakan benar? Qianqian, masalah pembongkaran ini sudah bertahun-tahun tidak ada kabar. Kamu benar-benar bisa membuat proyek pembongkaran. Jatuh ke desa Chen. Qianqian, kamu benar-benar punya cara. Wali kota kamu mencari saya. Manajer Chen. Kamu untuk pembangunan desa Tianhai. Selalu mengeluarkan uang dan tenaga. Dan tidak mengharapkan imbalan. Benar-benar pengusaha hebat. Ini semua yang seharusnya saya lakukan bisa berkontribusi untuk kampung halaman. Saya juga senang. Kali ini, saya mencari kamu untuk berdiskusi. Proyek pembongkaran kita akan ditentukan di desa mana. Ingin mendengar pendapatmu. Oh, saya dengar. Kamu orang desa Chen. Bagaimana kalau kita tentukan di desa Chen? Kamu pertimbangkan baik-baik, beri saya jawaban. Ibu kamu tenang saja. Sejak saya mengatakannya pasti ada caranya. Masalah pembongkaran akan ditentukan di desa Chen. Paman. Desa kita benar-benar akan dibongkar. Benar-benar. Desa kita benar-benar akan dibongkar. Akan dibongkar. Ini terakhir kali saya membantu kalian. Kalau baik-baik saja. Kamu membantu kami dengan sangat besar, kami harus merayakannya. Benar kan? Benar? Kalian semua istirahat dulu di dalam kami yang siapkan. Kami harus berterima kasih kepada kamu dan Cui Hong. Jangan makan lagi. Chen Liang sudah pulang di depan pintu. Aih, dasar anak sialan. Kamu berani pulang. Chen Liang, kamu penipu, masih berani pulang. Kembalikan uang kami. Kalian semua salah paham. Saya pergi kemarin karena ada urusan mendadak. Dipanggil oleh mitra kerja. Chen Liang, kamu masih mau membela diri anak saya. Sudah cek di internet perusahaan yang kamu bilang. Benar-benar tidak ada. Saya baru mendaftarkan perusahaan kemarin. Masih dalam tahap rahasia, di internet tidak ada. Tidak diumumkan, tentu saja putri Anda tidak bisa ditemukan. Chen Liang, menurutmu aku masih percaya padamu? Aku kasih tahu kalian, aku datang kali ini untuk membawa uang untuk kalian. Bawa uang? Baru beberapa hari ini, perusahaan sudah untung. Aku sengaja kembali kali ini untuk memberikan bagian keuntungan pertama 100%. Benar-benar untung, bahkan 100% bagi hasil. Aku bilangkan Chen Liangku bukan penipu.
Kalau tidak, kenapa dia kembali untuk memberikan bagi hasil? Chen Liang Bibi sudah tahu dari dulu. Kamu pasti akan sukses. Benar ada bagi hasil. Bibi-san, kalian semua adalah orang tua saya. Aku mungkin menipu kalian. Ayo. Lihat baik-baik. Uang sebanyak ini, paling tidak beberapa juta. Ada juga Maotai. Dan lain-lain. Chen Liang, kamu mau ingkar janji ya? Bagi hasil ini, benar-benar akan diberikan kepada kalian. Tapi sekarang perusahaan sedang ada masalah. Kemarin obat kanker kita sudah berhasil diluncurkan. Wah, yang beli banyak sekali, ramai sekali. Perusahaan butuh dana untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bilang, jangan sampai setiap pemegang saham kecewa sengaja mengirim aku untuk memberikan rokok dan minuman baik, supaya kalian bisa merayakan tahun baru dengan baik. Perusahaan berjanji asal tidak menarik investasi dan menambah investasi, tahun depan perusahaan akan memberikan bagi hasil 10 kali lipat. Tentu saja jika kalian benar-benar ingin menarik investasi, perusahaan juga bersedia mengembalikan uang kalian. Minuman ini memang enak. Chen Liang sepertinya berkata benar. Perusahaan ini memang baik. Masih memikirkan kita di saat seperti ini. Tapi Chen Liang, uang kami udah ditransfer ke kamu kok. Sekarang mana ada uang buat lanjut investasi? Bibi, katanya si desa kita segera bakal digusur. Asal semua orang berjanji, pas desa kita udah digusur, uang gusurannya bakal kita investasikan lagi ke perusahaan. Tahun depan kita semua bakal jadi jutawan. Chen Liang, aku pasti dukung perusahaan. Nanti uang gusuranku turun, aku langsung transfer ke kamu. Terima kasih atas kepercayaan Bibi. Chen Liang, Bibi 3 juga gak narik modal lagi. Aku bakal investasikan semua uang gusuranku ke kamu. Aku juga. Invest, semua invest. Gak salah duga aku. Cuma ngeluarin beberapa botol miras palsu. Udah berhasil ngecoh orang-orang bodoh ini. Pas uang gusurannya udah di tangan, aku langsung kabur jauh-jauh. Duduk. Ayo berkat Chen Liang. Kita bisa kaya bareng. Ayo kita semua minum bareng. Chen Liang, rumah Bibi 3. Kedepannya semua tergantung kamu. Asal kalian percaya sama aku pasti jamin kalian jadi jutawan bahkan miliuner. Chen Liang, kamu tenang aja, kita semua udah tanda tangan kontrak. Nanti pas uang gusurannya turun, langsung transfer ke rekening kamu. Oke, tahun depan kita ke kota bareng. Beli villa mewah, beli mobil mewah. Oke. Wah, masih anak kamu Chen Liang yang sukses. Anak aku Chen Liang gak cuma sukses, tapi juga dermawan. Kali ini hampir aja dicuri Chen Qianqian jasa kita dalam penggusuran ini. Sialan Chen Qianqian, keterlaluan tadi kita. Mala odar berterima kasih sama Mirka Sura dia kilir. Aku pasti marahin dia habis-habisan. Chen Qianqian, keluar sana. Ada apa? Kamu emang penipu besar. Aku penipu. Apa yang aku bohongi kalian? Soal pembongkaran desa Chen ini, itu sudah diputuskan oleh pemerintah kota sejak lama. Bagaimana bisa di mulutmu? Ini jadi hasil kerjamu. Ini sebenarnya aku yang atur. Aku yang telepon wali kota, baru dia keluarkan perintah untuk membongkar desa Chen. Telepon wali kota lagi. Lucu sekali Chen Qianqian kamu ini. Cuma karyawan biasa, apa hakmu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah kota? Jadi kalian hanya berdasarkan dugaan, lalu menghapus jasaku dan bersama Chen Liang menghasut di belakangku. Jangan lupa tadi kalian yang datang ke depanku, berlutut minta tolong padaku. Itu karena semua orang percaya padamu. Tapi kamu malah membohongi semua orang. Chen Qianqian, kami semua percaya padamu. Baru minta tolong padamu. Kamu malah membohongi kami.
Kalian bilang aku tidak tahu terima kasih, bilang aku membohongi kalian. Chen Liang yang membohongi kalian lagi dan lagi. Menghabiskan harta kalian sekarang cuma dengan beberapa botol minuman. Beberapa bungkus rokok, dia jadi orang tua kalian lagi. Diam, aku tidak mau kamu menuduh Chen Liang. Chen Liang yang bawa kita cari uang. Mana ada yang selalu lancar, dia bilang. Tahun depan kalau uang perusahaan sudah masuk, akan bagi keuntungan ini bisa sampai jutaan loh. Ya ini bukan bohong. Ini namanya berjuang bersama perusahaan. Kita harus dukung tanpa syarat. Usir Chen Qianqian, ambil uang pembongkaran keluarganya. Dengan nama kita berikan ke Chen Liang, usir. Chen Qianqian. Pergi. Usir Chen Qianqian. Berhenti. Siapa yang berani sentuh dia? Nona Chen, Anda baik-baik saja. Wali kota Wang, saya baik-baik saja. Wali kota. Siapa yang berani? Sampai berani memukul Nona Chen. Itu wali kota. Anda mungkin salah. Dia cuma karyawan wanita baik. Bagaimana mungkin dia Nona Chen? Nona Chen Qianqian adalah pengusaha terkenal di kota kita. Asetnya miliaran. Apa Chen Qianqian ternyata? Miliarder. Chen Qianqian ternyata sekaya itu. Kamu berani menuduh? Nona Chen adalah penipu. Tangkap orang yang menuduh Nona Chen ini. Saya tidak bersalah, Pak Wali Kota. Pasti ada kesalahpahaman anak saya. Bukan orang jahat, dia punya perusahaan sendiri. Dia juga pengusaha sukses. Di kota kita tidak ada pengusaha bernama Chen Liang. Dia penipu. Kalian semua tertipu. Apa tidak mungkin kami sudah investasi? Di perusahaan Chen Liang tidak hanya modalnya berlipat, tapi juga dapat hadiah dan minuman mahal. Moutai APA. Itu minuman palsu yang dicampur air. Tangkap. Pak Wali Kota, tolong bantu kami. Bantu kami dapatkan kembali uang investasi kami. Akun Chen Liang sudah dihack. Uangnya sudah mengalir ke luar negeri. Tidak bisa ditemukan lagi. Mereka bilang setelah penipuan ini, saya akan diatur ke luar negeri. Dan dapat bagian uang mana mungkin. Kamu percaya omongan orang luar negeri. Pantas saja kamu tertipu. Selesai, semuanya selesai. Selesai, warga. Kalian harus ingat. Investasi yang keuntungannya besar. Risikonya juga tinggi, urusan cari uang. Orang lain mana mungkin kasih kalian lakukan. Chen Qianqian, tolong selamatkan kami. Uang pensiun kami semua ditipu Chen Liang. Itu karena kalian serakah. Tertipu juga pantas. Chen Qianqian, kami ini orang tua kamu. Kita ini satu keluarga. Gak bisa kamu tinggalkan kami. Ya Chen Qianqian. Meskipun kami salah, kami ini orang tua kamu. Anda harus membantu kami. Saya Chen Qianqian tidak punya saudara seperti kalian yang tidak tahu berterima kasih. Dari hari ini, kita putus hubungan. Tidak akan pernah berhubungan lagi. Qianqian, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Cukup, awalnya hanya karena atas nama Nona Chen Qianqian kami memutuskan untuk merelokasi. Desa Chenjia kalian sekarang saya putuskan. Tidak akan merelokasi desa Chenjia, tapi desa lain. Apa kalau begitu? Saya tidak akan mendapatkan uang relokasi saya. Kalian terus-menerus tidak tahu berterima kasih. Ini adalah balasan untuk kalian.